Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari buku 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Puji Tuhan, kita baru saja membaca suatu pengalaman dari Rasul Paulus tentang bagaimana manusia rohani. Manusia rohani adalah suatu pribadi yang tidak berbeda dengan manusia jasmani, yaitu diri kita sendiri. Namun di dalam diri kita juga adalah manusia rohani karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus katakan manusia duniawi tidak dapat menerima apa yang berasal dari Allah karena baginya berbicara tentang Allah itu hal yang bodoh. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini kita menemukan ada banyak hal yang seringkali kalau kita baca menurut nalar manusia biasa, ini hal yang bodoh. Misalkan, jika engkau dimintakan bajumu, engkau berikan jubahmu. Itu sesuatu yang bodoh. Jikalau engkau disuruh berjalan 1 mil, engkau berjalan 2 mil. Itu hal yang bodoh. Jika engkau ditampar pipi yang kiri, kasih yang kanan. Wah, itu hal yang mencelakakan. Dan secara manusia, itu merupakan kebodohan. Namun, di dalam diri ini kita juga memiliki satu status sebagai manusia rohani. Nah, manusia rohani ini adalah suatu pribadi yang dapat berhubungan dengan Tuhan melalui keyakinan iman kita. Dan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, di situ kita menemukan bahwa apa yang seringkali dilihat oleh orang banyak ternyata sangat berbeda dari apa yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Sebab itu seringkali secara umum kita seringkali terpengaruh dari penampilan. Tetapi sesungguhnya kualitas hidup bukan ditentukan dari apa yang dilihat pada orang itu, tetapi apa yang tidak kelihatan, yaitu yang ada di dalam orang itu. Semua kita kelihatannya sama, hanya tinggal lihat penampilannya. Mungkin ada yang kelihatan lebih kaya, ada yang sangat sederhana, ada yang biasa-biasa saja. Tetapi yang ada di dalam diri orang itu, taruhlah itu pikirannya, taruhlah potensi yang ada di dalam dirinya, itu tidak pernah sama. Ada orang yang kelihatan sangat sederhana, tapi otaknya, kemampuannya, potensinya jauh lebih besar dari semua orang yang mungkin ada pada saat itu. Yang tampil dengan gaya lebih hebat, lebih makmur, lebih berkelimpahan, ternyata kemampuannya tidak sama dengan orang yang sederhana tadi. Nah, hal inilah yang kita harus sadari bahwa secara fisik orang bisa melihat kita biasa saja. Namun sebagai manusia rohani, kita memiliki hal yang penting yang harus kita pertahankan, yaitu manusia rohani bisa menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dapat dinilai orang lain. Dan manusia rohani mengetahui apa yang Tuhan rencanakan untuk dirinya. Sedangkan manusia duniawi
tidak pernah mengerti, tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau sediakan. Ketika kita bicara tentang kehidupan yang kekal, banyak orang tidak peduli. Karena orang pernah berkata, siapa yang sudah pernah menikmati hidup yang kekal? Tidak ada. Memang tidak ada. Siapa yang sudah sampai di surga? Tidak ada. Tetapi kita bisa percaya karena kita memiliki manusia rohani yang diam di dalam manusia jasmani ini, yang mempunyai hubungan dengan Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 tadi ayat yang ke-16, dia katakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Mengapa seperti itu? Karena kita menaruh pikiran yang jauh dari pikiran yang biasa, pikiran manusia biasa, duniawi. Karena kita sedang berpikir bagaimana keselamatan yang akan menjadi bagian dari bangsa-bangsa. Keselamatan yang akan menjadi bagian dari negeri kami. Keselamatan yang menjadi bagian dari penduduk di kota kami. Keselamatan yang menjadi bagian tetangga di sekitar kami. Itu yang kita pikirkan. Sebab itu kita membawa diri ini dengan sederhana, walaupun orang katakan tidak ada apa-apanya, tetapi yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita itu jauh berbeda dari penampilan yang ada. Karena kita memiliki pikiran Kristus yang berpikir, yang berkehendak supaya jangan ada satu manusia pun binasa di dunia ini. Oleh karena mereka tidak dengar kabar keselamatan di dalam Yesus. Inilah yang Rasul Paulus katakan, bahwa manusia rohani itu selalu memikirkan dan menaruh pikiran-pikiran yang ada di dalam Kristus, yaitu memikirkan jauh lebih penting dari untuk kebutuhan diri kita. Karena pikiran Kristus tidak pernah berpikir untuk kepentingannya. Karena apa yang dia butuhkan, dia selalu berkata, Bapa selalu mendengar aku. Bapa selalu bersama dengan aku. Jadi apa yang menjadi kebutuhannya selalu disiapkan oleh Bapanya. Oleh sebab itu mari sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita diingatkan, hidupkan terus manusia rohani dalam dirimu dan teruslah berjuang dengan pikiran-pikiran Kristus supaya kita bisa memperoleh apa yang sedang dia kerjakan dan apa yang dia sudah siapkan untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik bagi kehidupan kami. Engkau bukan hanya menjadikan kami manusia duniawi yang hidup di dunia, berusaha dan bekerja interaksi, tapi kami juga manusia rohani yang memikirkan kesejahteraan, keselamatan, kehidupan kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus bagi manusia, bagi semua orang yang percaya kepadamu. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Bagi yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing, biarlah kami tidak terlalu fokus kepada manusia duniawi, tapi biarlah kami ditolong Tuhan untuk hidupkan terus manusia rohani yang memikirkan pikiran Kristus yang selalu ada dalam kehidupan kami, untuk berpikir bagi kesejahteraan, bagi keselamatan, bagi kehidupan kekal untuk saudara-saudara kami lainnya. Terima kasih Bapa. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.